Perkenalkan, nama saya Dina Normaja Sebagariang dengan NIM 81114223111. Perkenalkan, nama saya Danendra Arya Satya Maheswara dengan NIM 811422212. Perkenalkan, nama saya Alvina Ecalarasati dengan NIM 81114223113. Tika Nur Sukitiarti dengan NIM 811422314 dengan nomor absen 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Putri Pertiwi dengan NIM 81114223115. Di 2023 lalu beredar konten milik influencer asal Lampung mengenai alasan mengapa Lampung tidak akan menjadi provinsi yang maju. Pada intinya adalah ya karena birokrasi dan kinerja pemerintah setempat yang buruk. Menurutnya hal ini salah satunya didasari karena permasalahan fasilitas jalan di Lampung yang tergolong kurang layak. Ternyata konten tersebut viral dan mendapatkan banyak respon dari masyarakat Lampung yang menyetujui dan mempertanyakan kemana dana miliaran yang harusnya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas paling umum seperti jalan. Menurut Badan Pusat Statistik, Lampung memiliki panjang jalan provinsi sepanjang 2.184 km, di mana hanya sekitar 40% dari jalanan di Lampung yang terkelola dengan baik dan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat. Sisanya, yaitu sekitar 60%, adalah jalan yang rusak yang sangat membutuhkan perbaikan sesegera mungkin. Selain itu, Lampung juga memiliki kondisi geografis yang cukup ekstrim, dengan banyak jalan melintasi daerah pegunungan dan perkebunan, sehingga membuat jalan-jalan tersebut lebih rentan terhadap kerusakan dan perawatan yang lebih intensif. Masyarakat Lampung sendiri mengaku telah memakan asam sepanjang jalan berlubang dan tidak layak ini sejak puluhan tahun. Sehingga konten influencer tersebut digadang telah berjasa menyuarakan keresahan masyarakat. Bagaimana tidak, setelah kejadian viral tersebut, pembangunan jalan yang tak pernah terkena perbaikan yang awalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selama bertahun-tahun lamanya, akhirnya kini diambil alih dan langsung digarap oleh pemerintah pusat. Mendapati dampak kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan batu bara berlebih, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan atau Dishub akan memperketat pengawasan kendaraan batu bara yang melintas dari Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung. Pengetatan pengawasan angkutan batu bara tersebut akan dilakukan di tiap lini perbatasan, sehingga diharapkan Lampung tak terus-menerus mendapatkan dampak kerusakan jalan. Jika permasalahan mengenai muatan batu bara ilegal, dampak pihaknya sendiri tidak bisa memberikan sanksi dikarenakan hal tersebut menyangkut pada ranah pidana. Jika masalah kelebihan muatan, barulah pihaknya bisa melaksanakan penindakan seperti tilang atau mengembalikan muatan ke lokasi semula. Jika menurunkan muatan pastinya susah, tapi sekarang sudah diakali dengan dibawa dengan mobil-mobil kecil, yang artinya kalau pelanggaran muatan mungkin terjadi tetapi tidak signifikan merusak jalan. Yang dapat merusak jalan itu yang menggunakan fuso atau mobil-mobil besar. Diperlukan ketegasan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk menutup pertambangan ilegal sehingga mobilisasinya tak memberikan dampak pada Provinsi Lampung. Pada intinya, kerusakan jalan yang ada di Lampung yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan batu bara yang berlebihan yang berbentuk sebuah kelemahan serta ancaman dan dapat diperbaiki dengan mengoptimalkan penegakan hukum dengan ketat yang dengan sanksi yang tegas pula bagi kendaraan yang melanggar batasan muatan, sehingga permasalahan kerusakan jalan di Lampung dapat diminimalisir permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi implementasi hukum otonomi daerah yang ada di Lampung. Evaluasi implementasi hukum otonomi daerah di Lampung merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait evaluasi implementasi hukum otonomi daerah yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama, pembentukan daerah otonom baru atau DOB. Proses pemekaran kabupaten atau kota atau provinsi yang ada di Lampung dilakukan dengan pertimbangan jumlah penduduk yang semakin banyak, wilayah yang luas, karakteristik dan potensi ekonomi yang bervariasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua DOB yang terbentuk masuk pada kelompok daerah yang relatif tertinggal, kecuali Kabupaten Lampung Timur. Kondisi ini disebabkan oleh relatifnya usia DOB yang masih muda dan keterbatasan keuangan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki.
Poin yang kedua yaitu tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah membawa implikasi mendasar terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan daerah. Ini melibatkan pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat lokal. Poin ketiga yaitu peran evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan otonom daerah di seluruh provinsi. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan demokrasi, pembangunan ekonomi, dan juga pengelolaan potensi daerah. Poin yang keempat yaitu kesimpulan dan saran dari evaluasi tersebut adalah evaluasi implementasi otonomi daerah perlu terus dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang lebih baik. Saran-saran dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang ada di masa depan. Dengan demikian, evaluasi implementasi hukum otonomi daerah di Lampung menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan otonomi daerah yang ada di provinsi tersebut. Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung setelah meninjau kondisi langsung di lapangan. Keputusan ini diambil karena kerusakan jalan yang parah di Lampung dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menanganinya dengan efektif. Pemerintah pusat menganggarkan sekitar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Lampung, yang perbaikannya dijadwalkan mulai dari Juni tahun 2023. Pengambilalihan ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai tamparan bagi pemerintah daerah yang dinilai tidak mampu memanfaatkan otonomi daerah dengan baik dalam mengelola infrastruktur dasar seperti jalan. Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini dapat mengurangi fungsi dan kemandirian daerah dalam mengelola urusannya sendiri. Selain itu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kecemburuan dari daerah lain yang juga memiliki masalah infrastruktur serupa. Banyak daerah di Indonesia masih memiliki jalan rusak yang memerlukan perhatian, namun dana pusat difokuskan pada Lampung yang ekonominya masih cukup baik dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun langkah ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Lampung, namun menimbulkan berbagai reaksi terkait efektivitas otonomi daerah dan alokasi anggaran nasional. Selanjutnya kita masuk kepada bagian rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah. Dalam konteks peningkatan efektivitas otonomi daerah, terutama untuk mencegah kasus serupa yang terjadi di Lampung, perlu ada serangkaian langkah konkret yang perlu diambil. Yang pertama, penguatan kapasitas lokal menjadi kunci. Pelatihan dan pendampingan latihan teknis perlu diberikan pemerintah daerah dalam pengolahan infrastruktur, termasuk manajemen proyek, perencanaan anggaran, dan pemeliharaan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan membangun sistem pelaporan yang jelas dan terbuka untuk penggunaan dana otonomi daerah. Pengawasan yang ketat juga harus ditetapkan melalui lembaga independen yang bertugas memantau penggunaan dana dan kinerja pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, bersama dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek infrastruktur negara. Thanks for watching.